Kebahagiaan atau kualitas kehidupan kita itu secara umum sebenarnya tidak ditentukan oleh faktor eksternal atau hal-hal yang ada di luar, tetapi lebih ditentukan oleh insight atau faktor-faktor yang ada di dalam diri kita. Salah satu faktornya adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kalau kondisi pikiran seseorang itu lebih ke arah positif dan ia lebih banyak bersyukur di dalam pikirannya, maka boleh dibilang kualitas kebahagiaannya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, atau istilahnya itu toxic thought. Seseorang yang dipenuhi dengan toxic thought atau pikiran yang dalam tanda kutip beracun, itu akan menghambat karir pekerjaannya dan juga kehidupannya, karena fokusnya itu pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu banyak dipikirkan. Nah, bagaimana caranya kita mengelola pikiran kita supaya kondusif untuk kemajuan dan kebahagiaan kita? Bagaimana caranya kita mengelola atau bahkan mengurangi atau menghilangkan toxic thought yang ada di dalam diri kita? Nanti saya akan membagikannya di dalam video ini dari awal sampai akhir. Jadi tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe channel YouTube saya ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, karena saya akan membagikan berbagai hal, berbagai tips terkait soft skill dan lain-lain sebagainya yang pastinya akan mendukung karir dan kehidupan kamu minimal 2 kali setiap minggunya secara rutin. Malahan kadang-kadang saya bisa membagikannya lebih dari 2 kali setiap minggunya. So, subscribe sekarang juga. Nah, teman-teman, pikiran atau kondisi yang ada di dalam pikiran kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita merespons berbagai hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengelola pikiran kita dengan baik. Nah, satu hal yang perlu kita kelola adalah toxic thought atau pikiran yang cenderung meracuni diri kita sendiri dan yang menghambat kita untuk maju. Nah, toxic thought ini penyebabnya bisa berbagai macam. Yang pertama adalah perkataan orang. Nah, kadang-kadang di kantor itu ada orang-orang yang mengatakan berbagai hal, ya, terlepas dari motif mereka lah ya. Entah motifnya itu sebenarnya tidak punya motif yang buruk, entah mereka memang punya motif tertentu. Namun kadang-kadang omongan orang-orang itu kalau kita tidak filter, itu bisa membuat pikiran kita terpengaruh dan akhirnya mempengaruhi mood kita. Contoh, ketika suatu kali kamu kurang berhasil melakukan suatu hal, lalu ada temanmu bilang, alah gitu aja kok nggak bisa. Nah, itu kan gampang, as simple it is. Itu kan mudah sekali, itu aja kok tidak bisa. Nah, pernah teman-teman kamu mendengar hal itu? Nah, kadang-kadang kalau kita tidak filter, itu akan mempengaruhi pikiran. Ya, pikiran kita akan jadi beracun ya, dalam tanda kutip ya, dipenuhi hal-hal beracun dan akhirnya mempengaruhi mood kita, akhirnya mempengaruhi respons kita. Kita menjadi stres, kita menjadi tidak mood lakukan sesuatu, bahkan akhirnya menjadi frustrasi dan putus asa. Nah, kalau kamu tidak bisa menghindari teman-teman kamu yang mengatakan hal-hal negatif itu, hal yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu melakukan filter di dalam pikiran. Perkataan teman-teman kamu yang bersifat toksik atau bersifat tidak membangun diri kamu perlu delete. Artinya tidak perlu disetel ya, atau dinyalakan, atau tidak perlu diputar ulang di dalam pikiranmu. Tidak perlu dipikirkan lagi dan tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Leave, tinggalkan saja pikiran itu. Namun perkataan teman-teman kamu yang positif, yang membangun, misalnya
Oh, tidak apa-apa, kamu berusaha lagi. Oh, saya yakin kamu bisa. Oh, itu manusiawi. Nah, yang positif dan membangun itu kamu simpan, boleh untuk membangun kamu. Jadi yang pertama adalah perkataan orang lain. Tidak semua yang orang ucapkan itu benar dan itu membangun. Lalu yang kedua adalah hal apa yang kamu baca atau kamu lihat di media sosial. Kamu sering main Facebook atau Instagram atau TikTok atau apapun juga, yang perlu kamu ketahui adalah bahwa seringkali apa yang orang-orang tampilkan di media sosial itu belum tentu itu kondisi mereka yang sebenarnya. Kadang ada orang yang menampilkan kehidupannya begitu berbahagia tanpa masalah, kehidupannya sukses luar biasa, namun kenyataannya tidak melulu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kamu lihat teman-teman kamu, atau kalau kamu lihat orang lain di Instagram, TikTok, atau Facebook menampilkan sesuatu yang kayaknya aduh hebat, luar biasa, lalu kamu mulai mikir, aduh kok saya tidak bisa seperti itu ya. Nah, itu akan muncul menjadi toxic thought nanti lama-lama ya. Nah, yang perlu kamu pahami adalah kalau kamu lihat sesuatu di dalam media sosial, jangan langsung berpikir bahwa oh, orang lain pasti sehebat itu ya. Belum tentu. Malah banyak yang bilang loh, kadang apa yang ditampilkan di media sosial itu hal-hal yang nampaknya baik-baik saja. Kadang malah dimanipulasi. Kadang malah mereka memanipulasi, teman-teman. Ya, jadi apa yang kamu perhatikan di media sosial, kamu jangan terima itu mentah-mentah. Dan jangan banding-bandingkanlah dengan orang lain. Itu berikutnya ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan untuk menyambung yang tadi itu, membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain ya. Membanding-bandingkan dengan orang lain itu lama-lama akan menjadi toxic thought atau pikiran yang beracun. Karena apa? Kadang kita mikir, aduh orang lain hebat ya, aku nggak bisa apa-apa. Aduh orang lain lebih beruntung dari saya, kehidupan saya ini biasa saja, saya mah apa? Aduh ya, kadang-kadang gitu ya. Tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Ingat, dirimu, orang lain. Setiap orang sudah Tuhan berikan panggilan yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda, bahkan kondisi yang berbeda-beda. Setiap orang, termasuk saya dan kamu, itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Lalu berikutnya, yang keempat adalah apa yang kamu tonton dan apa yang kamu baca. Itu perlu perhatikan. Kalau yang kita baca baik di media sosial atau di portal-portal berita apapun, maupun yang kamu tonton itu hal-hal yang sifatnya toksik, sifatnya meracuni pikiran kita, hilangkan itu ya. Jadi kamu perlu fokus membaca dan menonton hal-hal yang sifatnya baik atau membangun ya. Dengan demikian kamu sudah mulai mengelola kondisi pikiran kamu. Nah, mengelola kondisi pikiran ini sangat penting karena apa yang ada di dalam pikiran kamu itu nantinya akan mempengaruhi mood kamu. Ya, mood akan mempengaruhi perasaan secara keseluruhan, lalu akan mempengaruhi kualitas kebahagiaan kamu, sehingga akan mempengaruhi respons kamu dan mempengaruhi semangat hidup kamu dan akhirnya mempengaruhi tingkat keberhasilan kamu. Bagaimana dengan kamu semuanya, teman-teman? Bagaimana kualitas kehidupan dan kebahagiaanmu saat ini? Percayalah, kamu berharga di hadapan Tuhan dan kamu hebat sesuai dengan potensimu. Hilangkan pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran saya dan kamu. Bagaimana dengan pikiranmu saat ini? Saya doakan kamu sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia bersama saya, Heri Santoso.